Ini luar biasa pentingnya, karena kalau kita tidak mengenal Allah, berarti kita tidak akan mengenal arti hidup ini. Kita tidak akan mengenal bahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi kita. Dialah Allah yang mengatur segala-galanya. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali pasti semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa lari dari Allah. Semuanya memerlukan Allah, karena setiap makhluk dihidupkan, diurus oleh Allah setiap saat, termasuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilmu dalam Islam adalah sesuatu yang wajib. Belajar itu wajib. Thalabul ilmi faridah, wajib faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi kalau tidak belajar itu dosa. Ilmu sangat luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu yang terpenting adalah ilmu mengenal Allah. Ini luar biasa pentingnya, karena kalau kita tidak mengenal Allah, berarti kita tidak akan mengenal arti hidup ini. Kita tidak akan mengenal bahagia, tidak akan mengenal tenang yang hakiki. Karena semua nabi diutus adalah untuk memperkenalkan Allah, untuk memberitahu apa yang Allah sukai dan yang Allah tidak suka, dan memberitahu konsekuensinya. Kalau hidup di jalan yang Allah sukai, ini yang akan terjadi. Kalau memilih hidup yang Allah tidak suka, itu yang akan terjadi. Itu yang paling penting. Maka kembali diulangi hadis Rasulullah SAW, sahih, hadis sahih Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Bukan tahu, paham. Karena antara tahu dengan paham beda. Kalau tahu hanya sekedar mendengar bisa tahu. Kalau paham, syariatnya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bisanya orang beramal bukan karena tahu. Ini terlalu jauh dari tahu ke bisa tuh. Dari tahu kuda jadi jago berkuda itu kejauhan. Tidak bisa, harus lewat paham dulu. Oleh karena itu paham itu hanya bisa dengan belajar. Belajar yang sungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas, mencari keridhaan Allah dan bersungguh-sungguh. Lalu apa ciri orang yang nambah ilmu? Karena saya tidak enak bicara ini, karena ada suami yang pernah komplain tentang istrinya yang rajin pengajian, tapi yang berubahnya seragamnya. Apakah ini hanya bergurau yang tidak enak, tapi boleh jadi bahan renungan. Jangan sampai ikut ke pengajian lebih gigih untuk punya seragam baru, walaupun tidak dilarang.
Apa ciri orang yang belajarnya benar? Apa ciri orang yang mesantrennya benar? Apa ciri orang yang datang ke majelis ilmu sukses belajarnya? Apa ciri orang yang kuliah agama dan benar kuliahnya? Tahu cirinya apa? Cirinya adalah imannya menguat. Imannya menguat, keyakinan kepada Allahnya meningkat. Kalau orang belajar agamanya benar, imannya makin kuat. Terus bagaimana kita mengetahui kekuatan iman seseorang? Kalau orang imannya menguat, langsung akhlaknya membaik, perilakunya jadi jauh lebih baik. Jadi orang yang benar belajar agamanya, cirinya adalah imannya menguat, dan bukti dari imannya menguat, akhlaknya semakin baik. Ayyul mu'minina afdalu, siapa orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita ingin akhlak jadi baik, lihat urutannya. Kalau ingin akhlak jadi baik, iman harus dikuatkan. Iman jadi kuat, ilmu yang diamalkan. Jadi kalau tidak lewat belajar agama, ngarang hidupnya, tidak kenal siapa Allah. Kalau tidak kenal Allah, pasti dia punya Tuhan yang lain, menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan jabatan, menuhankan suami, menuhankan istri, menuhankan popularitas, menuhankan syahwat. Sudah itu saja, hidupnya mengabdi kepada selain Allah. Kira-kira bakal bahagia tidak? Nggak ada yang jawab. Bakal bahagia tidak? Bayangkan begini, Allah Tuhan kita menciptakan kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia ini diciptakan Allah, pelayan kita. Nih lihat kursi ini. Kursi ini melayani saya nih. Ini mikrofon melayani, komputer melayani, kacamata melayani, gelas, HP, jam, pakaian, ini melayani saya nih. Bukan Tuhan saya. Digunakan ini untuk mengabdi ke Allah. Insya Allah ini mas mikrofon suatu saat bersaksi nih. Suatu saat saya tanggal sekian dipakai ceramah, insya Allah bersaksi. Termasuk yang dipakai penyanyi atau siapapun ya, bersaksi dong. HP bersaksi. Semua ini pelayan, karpet didudukin. Tapi jadi menderita kalau kita melayaninya menuhankan pakaian, HP, betul? Banyak orang yang sibuk mengabdi kepada pelayan. Ribet sekali ya. Allah Tuhan kita, kita harusnya ngabdi ke Allah, dikasih dunia untuk membantu kita dalam mengabdi ke Allah. Tapi karena tidak kenal ke Allah, dia turun ke sini jadi pelayan dunia. Lihat saja di dunia ini, kebanyakan begitu. Apalagi sekarang musim politik peletuk ya. Waduh, sepertinya lihat jabatan tuh seperti apa aja. Berapa lama punya jabatan? Kan? Berapa lama? Dah mau berakhir. Kalau tidak mau berakhir, diakhiri ya kan? Bapak harus pensiun, Pak.
Kalau bapak tidak pensiun, syariatnya orang di kantor enak lihat bapak tuh, enak, kelamaan tuh bikin enak pak. Halo, berapa lama? Gak lama itu, gak lama. Yang agak lama itu di alam barzah. Sini sebentar aja lah. Yang paling lama di akhirat nanti. Kita diciptakan Allah untuk bahagia di 3 tempat. Bahagia di dunia namanya hayatan thayyibah. Bahagia di alam barzah, oh lapang, enak, nyaman. Bagi syuhada lewat, ada tempat khusus bagi yang mati syahid itu. Dan bahagia di akhirat kelak. Nah, syaratnya jadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Dan ini tidak mungkin tanpa ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Makanya pertanyaannya selalu, berapa jam? Wah, terlalu lama. Berapa menit sehari belajar agama? Berapa menit sehari? 24 jam. Dipakai tidur berapa? 12 jam. Pakai makan 4 jam. Tinggal berapa jam lagi? Berapa menit? Ada orang yang cuek sekali, tidak belajar agama pak, tidak tahu agama, tidak kenal Allah, tidak tahu apa yang baik dan yang buruk, tidak ngerti nanti itu bagaimana. Ini ngarang, hidupnya ngarang. Aduh, malu disebut ngarang begini ya. Yang lebih repot udah ngarang, cari rujukan dari yang ngarang juga. Aduh, ruwet pisan. Mengidolakan Mas Ngarangs atau Mbak Ngarangs ya. Bagaimana kita sibuk mencontoh orang yang tidak mengerti, mengidolakan orang yang enggak paham. Aduh, ribet sekali hidup ini. Bisa kebayang tidak? Kita tidak tahu, nanya kepada yang tidak tahu. Berat, makanya tidak punya pilihan pak. Harus belajar, harus belajar. Sayangnya, bukan sayangnya, pertanyaannya, kenapa orang malas belajar agama? Kenapa kalau buka HP, Bismillahirrahmanirrahim, skip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat Allah. Kenapa coba? Syariatnya, kerjaan setan yang pertama dan utama adalah menghalangi orang paham agama. Jadi setan memang dia begitu sih kerjanya. Udah diciptakannya untuk ngegoda kita. Dibisikinya tuh supaya tidak mau belajar agama. Kalaupun udah belajar, diselewengkan niatnya supaya niatnya ini cari dunia dengan agama. Jadi ngirim paket salah alamat, nggak nyampe ya. Atau kalaupun dia beramal, dibuat amalannya itu tidak ikhlas, jadi riya dengan amalnya. Ini sedikit mengulas yang lalu ya. Itu belajar agama, itu pesantren, itu dia kuliah di kampus Islam, itu dia gelarnya SAG, LC, MAG. Tapi kenapa kelakuannya kayak gitu? Gimana tuh jawabannya? Itu suka ceramah tapi ngeres ya. Itu suka ceramah tapi kok error, nggak cocok antara yang diceramahkan dengan kelakuan. Sedikit mengulas yang lalu ya. Kenapa belajar agama tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang dipelajari? Satu, penyebabnya salah niat.
Jadi belajar agama hanya untuk status duniawi, hanya untuk dapat duniawi. Ingin disebut sarjana agama, ingin disebut ustadz, ingin disebut kiai, ingin disebut dai kondang, ingin terkenal, ingin banyak jamaahnya, ingin banyak followersnya. Dari awal dia sudah bukan nyari ridho Allah, udah salah alamat, kirim paket, karena niat itu alamat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau orang belajar agama, orang mesantren, orang ngapalin Quran, orang ikut musabakoh, kalau salah alamat lewat, disebutnya kadzab, dusta kamu. Kamu belajar ingin disebut alim, orang berilmu. Kamu baca Quran ingin disebut qori, qoriah, hafiz, hafizah. Itu bisa diseret tuh, tertelungkup masuk neraka karena menggunakan hak Allah untuk penilaian makhluk.